Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Hairunisa, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan rencana aksi 4, di mana rencana aksi ini dilakukan sebagai solusi untuk memecahkan masalah rendahnya kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik, terutama pada materi pencemaran lingkungan. Pembelajaran hari ini akan dilakukan dengan PJBL atau Project Based Learning dengan membuat proyek EcoBrick atau batu bata ramah lingkungan. Mari kita lihat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ya. Silakan Kak M. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Kak M yang sudah memimpin doa. Nah, untuk hari ini, apakah hadir semua? Enggak. Tidak, siapa yang tidak? Kakak sakit. Oh, sakit ya, kita doakan ya, semoga rekan-rekan kita bisa kembali sehat seperti sedia kala ya, bisa belajar dengan kita bersama-sama di sekolah. Untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu berkaitan dengan pencemaran ya. Nah, kita akan melanjutkan materi mengenai pencemaran tanah. Kita akan adakan tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal kalian ya. Coba untuk pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang pencemaran tanah? Boleh acungkan tangan. Tanah yang sudah tercemar oleh zat asing. Ya, tanah yang sudah tercemar oleh zat asing. Ya, sudah benar ya. Kemudian, pertanyaan yang kedua, faktor apa saja yang dapat menyebabkan pencemaran tanah? Boleh, Radita. Kemasan bekas deterjen. Kemasan bekas deterjen, Kemasan bekas makanan. bekas makanan dan minuman juga ya. Kemudian ada lagi? Ada? Boleh? Limbah pertanian dan juga pertambangan, itu salah satu faktor yang bisa menyebabkan pencemaran tanah. Kemudian nomor 3, bagaimana dampak pencemaran tanah bagi lingkungan sekitar? Ada yang tahu? Boleh. Lingkungan menjadi kotor, kemudian bau ya, bau tercium bau kemana-mana. Kemudian yang keempat, bagaimana solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pencemaran tanah? Mengurangi penggunaan plastik, membuang sampah pada tempatnya. Perhatikan gambar yang ada di depan ya. Coba dari gambar yang ada di depan ini, apa yang terlintas di benakmu ketika melihat gambar yang ada di depan ini? Tumpukan sampah. Kira-kira tumpukan sampah ini kenapa bisa terjadi? Buang sampah sembarangan. Kemudian karena apa lagi? Tidak ada pengolahan ya. Sepertinya tidak ada pengolahan sehingga sampah sebegitu menumpuknya ya. Siapakah dia? Ya. Beliau adalah Dr. Eleonora Agustin. Beliau adalah dosen ya, dosen geofisika dari Universitas Pajajaran atau Unpad ya, di mana beliau ini mengembangkan sebuah alat namanya adalah RMSS atau Resistivity Meter Small Slope ya, dan Small in Electroda atau RMSS. Nah, RMSS ini ya bisa digunakan untuk mendeteksi kadar polutan yang ada di dalam tanah. Kemudian, nah, pasti sudah tidak asing lagi ya. Siapakah dia? Ridwan Kamil. Ya, Ridwan Kamil ya, gubernur kita, gubernur Jawa Barat. Nah, Ridwan Kamil atau kerap disapa dengan Kang Emil ya. Kang Emil ini dia kan seorang arsitek ya. Begitu banyak bangunan yang sudah dia buat. Salah satunya adalah rumah botol. Nah, rumah botol ini dibangun dengan konsep green design atau rumah yang ramah lingkungan, di mana rumah botol ini ya dibangun dengan 60% dari bagian rumah tersebut ya berasal dari botol kaca bekas minuman. Nah, Ridwan Kamil juga bisa memanfaatkan botol bekas kaca untuk membuat rumah. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan nih? Kan ada banyak ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ada 4 ya. Yang paling pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan faktor apa saja yang bisa
dapat menganalisis dampak yang terjadi akibat pencemaran tanah, ya. Kemudian yang ketiga peserta didik dapat membuat alternatif solusi, ya. Bagaimana cara mengatasi pencemaran tanah berbahan plastik, ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, peserta didik mampu membuat karya berupa produk ekobrik, ya. Nanti kita akan membuat proyek ekobrik, pembuatan ekobrik dari sampah plastik sebagai alternatif solusi untuk mengurangi pencemaran tanah dengan benar. Dari pembelajaran ini, ya, akan ada beberapa penilaian yang dilakukan. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini menilai LKPD atau lembar kerja peserta didik yang dikerjakan secara berkelompok. Kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan dari rujuk kerja kalian dalam kelompok. Pertemuan hari ini kita akan merancang sebuah proyek yang digunakan sebagai solusi untuk mengurangi pencemaran tanah yang ada di lingkungan sekitar kita. Di depan ini ada data, ya, jumlah timbunan sampah di Kabupaten Subang, di mana setiap tahunnya sampai ke 2021 terakhir, ya, jumlah penduduknya adalah 1.595. Jumlah penduduknya ini meningkat, ya. Timbunan sampahnya adalah 739,6 ton per hari. Dan apabila dihitung per kapita atau per orangnya, ya, pengeluaran sampah per orangnya setiap hari adalah 0,46 kg. Gimana sih caranya atau solusinya agar limbah sampah ini tidak terus menumpuk, tidak terus meningkat? Ini yang akan kita lakukan hari ini. Kita mencari solusinya, ya, untuk mengurangi pencemaran tanah. Ya, di sini sudah ada kelompoknya, ya. Ada berapa kelompok? Ada 4, ya. Ada 4 kelompok. Nah, sekarang silakan kalian duduk per kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. ekobrik ini dia bisa mengurangi pencemaran lingkungan karena kita menggunakan bahan-bahan berupa plastik atau kemasan ya. Nah, ekobrik, silakan sekarang rancang proyeknya, proyek pembuatan ekobrik. Untuk pembuatannya mau hari apa? Selasa. Selasa boleh. Ya, Selasa tanggal berapa?
Sebelum pembuatan ekobrik kan kita perlu pengumpulan alat bahan ya. Berarti sok silakan. Pengumpulan alat bahannya berarti hari apa? Dari hari Senin atau Selasa pengumpulannya. Berarti kan membutuhkan sampah. Kita mengambil sampah dari lingkungan ya, sampah plastik. Nah, itu mau hari apa dijadwalkan? Mau hari apa? Hari Senin? Hari Senin, boleh. Hari Senin silakan kalian. Berarti hari Senin kalian mengumpulkan sampah plastik yang ada di lingkungan ya. Kemudian hari Selasa nanti sesuai jadwal yang dibuat kalian membuat ekobriknya ya. Ya, jadwalnya silakan dikumpulkan. Ya, jadwalnya silakan dikumpulkan. Boleh. Nanti kalian di rumah silakan kumpulkan alat bahannya dan juga buat proyeknya ya sesuai dengan rancangan proyek yang sudah kalian buat di LKPD. Nah, LKPD-nya nanti dikumpulkan pada hari Kamis juga ya bersamaan dengan pengumpulan ekobrik yang kalian buat. Sebagai penutup ya, ada yang bisa menyimpulkan tidak hasil pertemuan hari ini? Apa yang bisa kalian simpulkan? Boleh tidak? Sampah plastik merupakan salah satu pencemaran tanah. Kita bisa mengurangi pencemaran tanah dengan cara mengolahnya ataupun mengurangi penggunaan plastik. Contohnya dengan dibuat ekobrik. Batu-bata. Ya, jadi dari pertemuan hari ini kita bisa simpulkan ya bahwa ada beberapa usaha yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan, terutama pencemaran tanah. Ya, di antaranya salah satunya adalah rancangan yang akan kalian buat, yaitu ekobrik. Ekobrik itu tadi batu bata ramah lingkungan. Di mana si ekobrik ini kan dia berisi sampah plastik ya. Nah, dengan kita mengumpulkan sampah plastik dimasukkan ke dalam botol kemasan, nah itu bisa mengurangi sekian gram sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar kita. Ketimbang ya kita membakar atau menimbun sampah plastik yang ada di lingkungan rumah kita. Kalau misalnya nih, dengerin, kalau misalnya kita membakar sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar kita, kira-kira apakah ada dampaknya dari pembakaran tersebut? Polusi udara ya. Jadi bukannya kita menyelesaikan ya, mencari solusi untuk pencemaran tanah, malah kita akan menimbulkan pencemaran yang baru, yaitu pencemaran udara. Sebagai akhir pembelajaran ya, ibu akan bagikan refleksi. Silakan kalian kerjakan nanti di rumah ya. Untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mempresentasikan hasil proyek yang sudah kalian buat ya. Pertemuan hari ini sudah selesai ya. Alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Mangga KM Radita Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. ya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Harus tetap semangat loh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Enggak, Radita, pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk KM ya, Radita sudah memimpin doanya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Melani. Melani, kenapa Melani? Alfa. Sudah dibuat proyeknya? Ya. Sudah ya? Coba ibu mau ngecek kelompok yang ini mengerjakan semua tidak? Tidak, ada berapa orang yang mengerjakan? 4. Padahal kelompoknya ada berapa? Ada berapa kelompoknya? Ada 7 ya? Ada 7. Ini kemana ini yang belum
kalian buat hasil ekobriknya disimpan di meja ya. Kemudian disimpan pula tabelnya. Nah, nanti teknisnya bagaimana? Coba didengarkan dulu ya. Teknisnya bagaimana? Jadi kita akan lakukan pameran ini. Sekarang kalian boleh berkeliling kelompok untuk memberikan masukan dan juga tanggapan terhadap hasil kelompok lain. Ya, Ibu beri waktu 30 menit untuk kalian melakukan pameran di masing-masing kelompok. Silakan. Masih mengeluarkan diri dan memproses saat kita lebih diperbaiki. Langsung diperbaiki aja. Diperbaiki lagi dan lebih diperbaiki lagi. Coba silakan dibacakan tanggapan juga masukannya dari kelompok lain, boleh? Dari kelompok kita belajar di dalam Punya semua, berarti nanti diperbaiki lagi ya. Kenapa harus diperbaiki? Kan tadi ekobrik, eko itu apa kemarin? Lingkungan ya, eko itu lingkungan, brik itu adalah batu bata ramah lingkungan. Namanya juga batu bata ramah lingkungan. Kalau batu bata sifatnya berarti apa? Harus keras ya, padat. Karena kan dia nanti dibuat sebagai salah satu bahan bangunan atau furniture indoor. Makanya dia harus padat. Kenapa harus padat? Karena kalau misalnya dia tadi baru tekanan oleh tangan, hanya tekanan oleh tangan, ya. Tapi kalau misalnya ini dibuat dinding, ya. Kalau misalnya ini dibuat dinding, ya, di semen, jangankan di semen, kena tekanan aja sedikit langsung bunyi, langsung kempes. Gimana kalau misalnya nanti dia di semen kemudian dibuat bangunan? Roboh yang ada. Ekobrik ini dibuat sebagai solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan, terutama pencemaran tanah yang diakibatkan oleh apa? Sampah plastik. Nah, kira-kira ekobrik ini efektif atau tidak? Efektif. Kenapa efektif? Lumayan ya. Ekobrik ini bisa mengurangi sampah. Satu botol ekobrik coba yang paling banyak berapa gram? Yang paling berat di kelas ini 175 ya, bahkan ada yang 255. Nah, 255 gram sampah plastik bisa berkurang hanya dengan satu botol ekobrik ini. Bagaimana cara penanggulangannya? Itu ada 3 tahap. Ada reuse, reduce, dan recycle. Reuse itu adalah menggunakan kembali. Reduce itu kita mengganti, mencari penggantinya. Misalnya, kalau misalnya kita belanja nih ke supermarket, ya, supaya kita tidak mengeluarkan sampah plastik yang terlalu banyak, kita bawa paper bag, ya. Atau misalnya zaman sekarang kan sedotan ya, bagaimana mengurangi sedotan plastik? Ada sedotan berbahan aluminium, ya. Nah, itu adalah pengurangan sampah plastik dengan cara reduce, mencari penggantinya, ya. Kemudian reuse tadi menggunakan kembali, ya. Kemudian yang terakhir recycle. Recycle berarti perlu ada proses di dalamnya. Ya, misalnya sampah plastik ini juga bisa di-recycle dengan cara apa? Kita melakukan pembakaran terhadap sampah plastik ini. Kemudian, nah, hasil pembakaran sampah plastik ini nanti dibuat paving block. Ekobrik ini masuk ke prinsip yang mana? Reduce, reuse, atau recycle? Reuse. Ya, kita menggunakan botol ini kembali untuk menimbun si sampah-sampah plastik yang lain. Apa yang bisa disimpulkan dari pertemuan hari ini? Boleh, Sri? Ada beberapa cara dalam mengurangi pencemaran tanah, di antaranya pembuatan ekobrik. Ini kita bisa mengurangi sampah sebanyak 200 gram. Hal ini dinilai cukup efektif jika dibandingkan dengan dibakar
dibandingkan sampah plastik ini harus dibakar. Kalau misalnya dibakar kan timbul asap ya dari hasil pembakaran. Iya, memang sampah plastiknya nggak ada, tapi akan timbul efek yang lainnya. Timbul asap, polusi udara, timbul pencemaran lainnya, pencemaran udara. Atau misalnya kita menimbun plastik ini atau bekas kaleng, kemasan itu ditimbun ke dalam tanah. Ada efeknya tidak ke dalam mikroorganisme yang ada di dalam tanah? Kehidupannya ini mikroorganisme dalam tanah dia akan terganggu ya. Begitu juga dengan kesuburan tanah ya. Tanah yang tercemar oleh bahan plastik atau pencemar lainnya itu akan mengalami kerusakan. Sebagai penutup pertemuan hari ini ya, kita akan lakukan evaluasi. Yang lainnya yang nilainya masih di bawah 7.500 ya, tetap semangat ya, nanti di rumah dibaca-baca lagi. Nah, ada perbaikan untuk yang nilainya di bawah 7.500. Untuk pertemuan selanjutnya adalah kalian berkelompok ya, buat tulisan berupa poster ya. Posternya itu berisi apa? Posternya itu berisi tentang penyelesaian masalah pencemaran tanah ya. Kalian boleh bebas mau solusinya seperti apa ya. Nah, untuk poster ini dikumpulkan pertemuan selanjutnya ya, itu tugas berkelompok ya. Alangkah baiknya kita menutup pertemuan hari ini dengan berdoa lagi ya. KM-nya kita Silakan mengakhiri pembelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rencana aksi 4 yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon saran dan kritikannya atas segala kekurangan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.